bersyukur bisa mendapat kesempatan kali ini bicara kepada remaja pemuda. Mari sekali lagi remaja pemuda yang sekalian, Ibu Mercy nggak bisa lihat satu-satu ya, tapi tadi lihat ada siapa? Ada Kevin, ada siapa? Abi ada di sini nggak? Anya, ada ya? Ada yang namanya Edelyn, di absen dulu ya satu-satu ya. Oke, mari kita tundukkan kepala, kita masuk di dalam doa. Sekali lagi kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan, ini waktu yang begitu indah Tuhan berikan kami bersekutu di tengah-tengah banyak kesibukan sebagai orang muda, di tengah-tengah begitu banyaknya jadwal yang ada. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan satu lagi bagian firman Tuhan dan melihat bagaimana terang firman-Mu Tuhan tetap memimpin hidup kami sampai saat ini. Kami berdoa biarlah Tuhan berikan ruang seluas mungkin di dalam pikiran, hati, perasaan, dan keberadaan kami Tuhan, khususnya bagi setiap remaja pemuda yang ikut bagian di dalam persekutuan sore hari ini, untuk mereka boleh melihat hidup mereka di bawah terang firman Tuhan, dan bahwa Engkau adalah Allah yang setia, dan Engkau tidak pernah melupakan kami milik-Mu ya Tuhan. Berkati kami, pimpinlah setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pemuda yang dikasihi Tuhan, mari kita sekarang melihat pergumulan tentang Daud. Daud itu kaya sekali ya, limpah sekali hidupnya. Tapi kira-kira yang paling terkenal di bagian yang mana ya? Come on, mana yang cerita sekolah minggu yang paling bombastis, yang paling kamu tahu cerita tentang apa? Daud dan Goliat ya. Baik, kita percaya bahwa sekali lagi tetap mengumpulkan bagian ini pun kita bisa mendapat bagian berkat di sana. Mari pemuda sekalian yang dikasih Tuhan, dari sekian banyaknya ada, kita tetap melihat kembali 1 Samuel pasal yang 17. Kalian ada kitab suci di situ ya, atau pakai gadget kalian. Ayatnya yang ke-40 sampai dengan ayat yang ke-50. Ya, 10 ayat ini mari kita baca. Semua bersama-sama. 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai 50. Kalau Mercy akan bacakan untuk setiap kita, Bu Mercy akan bacakan. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat." Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud,
Maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita melihat satu kisah yang pasti familiar dari kamu sekolah minggu, dan seperti kamu tahu ya bagaimana keadaan peristiwa ini waktu Daud mau pergi perang. Keadaan pada saat itu Daud menghadapi keberadaan bangsa Israel yang tidak mau percaya kepada Allah, yang mereka sudah tidak punya iman lagi, harapan mereka bukan kepada Tuhan karena mereka sangat berharap. They love their king. Mereka cinta sekali pada raja mereka, yaitu Raja Saul, raja pilihan orang Israel. Mereka menggantungkan pengharapannya kepada raja. Karena tidak kebetulan, kita tahu juga Saul terkenal sebagai raja yang menang beberapa kali perang. Perang-perang besar, Saul yang memimpin. Saul mengalahkan musuh, beribu-ribu musuh. Saul adalah raja yang tanda kutip pemberani. Maka mereka mempercayakan diri mereka kepada Raja Saul. Tapi ironis ya, di manakah Saul saat itu? Saul sedang sembunyi di istananya. Seluruh bangsa Israel, tentara-tentaranya bergantung kepada Saul, pemimpin. Tetapi kita melihat Saul bergantung kepada apa? Saul sangat bergantung kepada mungkin pengalaman perang dia. Dia membanggakan Saul bergantung pada apa? Baju perang dia. Maka waktu keadaan sudah genting, ada satu orang pemuda yang bisa dikorbankan. Lu siapa nama? Saya Daud. Oh, terus mau apa pekerjaan kamu sebelum ini apa? Oh, aku merobek mulut singa. Waduh, kalau kamu lihatin orang bingung ya, orang cari kerjaan, kerjaanmu apa? Saya dulu pernah merobek mulut singa. Lalu Raja Saul pikir, aduh udah deh, mungkin anak ini ya ada kelainan atau bagaimana. Ya sudah, oke lah. Silahkan kamu pergi perang dan pakailah baju-baju perang yang sudah aku siapkan. Baju perang ini sudah menemani aku mungkin belasan kali, puluhan kali, dan menyelamatkan aku dari tombak, dari lembing. Pakai baju perang ini. Dan saudara akan melihat, ironis sekali, raja yang katanya pemberani ini adalah seorang yang pengecut. Dia sembunyi di istana, dan dia bergantung kepada peralatan baju perang dia. Dan kita melihat bahwa Daud mengambil keputusan, tidak. Raja, kamu biasa menang perang pakai baju ini, tapi saya tidak pakai. Kenapa? Tidak cocok ukurannya dengan saya. Saya kayak masuk kaleng kongguan kali ya. Jadi silahkan ambil. Saya tidak pakai cara-cara manusia, pengalaman, kebiasaan, baju perang manusia. Maka kita akan melihat ya, ironis sekali, di tengah-tengah kondisi demikian, di manakah Saul? Saul raja yang pengecut ya. Nah, di tengah-tengah demikian kita melihat Daud beriman kepada janji Tuhan. Dia seorang muda, seumuran kalian. Guys, semua yang ada di rumah, berapa umur kalian? Kevin, berapa? 13 tahun, 14 tahun, atau berapa? Ya, belasan tahun seperti kalian. Dan dia berpegang kepada janji Tuhan. Dia tahu janji Tuhan di dalam Ulangan pasal 20 ayat 1 sampai 4 itu Tuhan berikan janji, jangan takut kepada musuh-musuhmu yang besar. Tuhan akan menyertai engkau. Nah, remaja sekalian ironis ya, kok bisa rajanya sembunyi di istana ketika tentaranya pergi perang, lalu rakyatnya dipertaruhkan untuk dijadikan budak oleh orang-orang Filistin. Kenapa Saul sembunyi? Bukankah Saul seorang raja yang gagah berani, yang menang perang? That's it ya. Kamu remaja pemuda belajar dari kitab suci. Kadang-kadang konsep orang itu berani apa? Orang yang berani adalah orang yang apa? Berani itu kadang konsepnya itu apa ya?
menyerang, keluar. Saya showing off, saya pamerkan, saya berani pakai rambut yang diberdirikan. Lihat, saya berani melakukan tindakan-tindakan yang nggak kepikir. Atau kalau kalian lihat di dalam film-film, ada loh pahlawan-pahlawan itu kalau dilihat di model-model film perang ya, di dalam peperangan tentara-tentara perang Amerika itu, veteran perang Amerika. Wah, mereka perang di hutan, di padang gurun, menghadapi granat, menghadapi peluru, mereka nggak ada takutnya. Tubuh mereka cacat, kena, itu makin bangga. Keberanian luar biasa. Apakah itu namanya berani? Ironisnya ya, kalau kita melihat orang-orang yang berani mentaklukkan perang, membunuh orang di medan perang, coba kami lihat hidupnya. Pada waktu mereka pulang perang, tidak ada peperangan, mereka kembali ke keluarga mereka, ke istri, ke anak mereka. Mereka menjadi orang-orang yang apa? Pengecut. Menjadi orang yang apa? Penakut. Mereka tidak bisa berelasi dengan istrinya, berelasi dengan anak-anaknya. Pengecut. Pengecut apa? Tidak berani mengaku kesalahan, tidak berani mengaku bahwa mereka lemah. Mereka cuma pikir berani itu spesial, show off, dilihat di luar, selalu menang perang. Di rumah, mereka orang-orang yang pengecut ya. Ada beberapa film-film itu akan menemukan mereka mengurung diri, mereka menjadi orang-orang yang takut berelasi, sangat pengecut. Sehingga berani itu sebetulnya apa ya? Berani itu adalah sebetulnya bukan sesuatu yang keluar, saudara. Berani itu remaja sekalian bahkan survive. Kamu bertahan. Kamu mempertahankan kebenaran. Even sekalipun kamu melihat bahwa tidak ada dukungan. Kamu akan melihat lingkunganmu makin menekan kamu. Kamu akan melihat mungkin bahwa seolah-olah Tuhan tidak menolong kamu. Kamu mengalami kegagalan. Tapi kamu tahu bahwa Tuhan, yang aku tahu benar bahwa Engkau setia. Engkau tidak akan meninggalkan aku. Aku bertahan. Itu orang yang berani. Ya. Orang yang berani seperti Sadrach, Mesak, Abednego. Hananya, Misael, Asaria. Wah, itu pemberani-pemberani luar biasa. Yang mengatakan, Raja, saya tahu bahwa Tuhan Allahku dapat menolong kami. Tapi kalau Tuhan Allah tidak tolong kami, nggak masalah. Tidak akan merubah iman kami. Wah, that's it. Itu the brave heart. Itu orang-orang yang berani. Orang-orang yang berani mempertahankan, bahkan tidak ada dukungan, bahkan berani berkata, kalaupun Tuhan tidak tolong saya, nggak masalah. Saya tidak akan bergeming. Tuhan saya baik dan Tuhan itu setia. Nah, ini keberanian yang luar biasa. Ini yang keberanian yang bersifat kekal. Ini keberanian yang memberikan pengaruh luar biasa. Nah, remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, kalian akan melihat ya, belajar dari Daud di dalam cerita kisah Daud dan Goliat, kau akan menemukan satu kebenaran-kebenaran juga bahwa orang yang setia, pegang janji Tuhan, itu juga harus bersiap hati untuk mendapat perlakuan-perlakuan yang buruk. Tidak ada jaminan, pemuda sekalian, bahwa kalau kamu setia kepada Tuhan, maka otomatis bahwa saya harus mendapat semua seperti yang saya inginkan. Ya. Saya tidak boleh mendapat perlakuan buruk. Tidak ada janji demikian. Tuhan memang menyertai kita, tapi tidak berarti tidak ada kesulitan. Nah, jadi perhatikan ya, orang yang seperti Daud setia pegang janji Tuhan. Saya pergi perang modalnya satu. Saya percaya Tuhan Allah Israel akan menolongku memimpin di dalam peperangan ini. Tetapi kau akan juga melihat bahwa dia mendapat perlakuan-perlakuan yang that is not fair. Mendapat perlakuan-perlakuan yang buruk ya. Kau akan menemukan bahwa Daud diremehkan, dihina, direndahkan oleh musuh-musuhnya. Kitab suci mengatakan, siapa orang ini ya yang masih muda, mukanya kemerah-merahan, elok parasnya. Lalu siapa orang muda ini? Lalu orang Filistin itu katakan, kalau kamu hadapi aku, lalu katakan, anjingkah aku, maka kamu datang kepada saya dengan tongkat. Emang saya anjing, lu cuman bawa tongkat gembala. Orang Filistin biasa perang dengan kuda perang, dengan lembing, dengan peralatan perang. Ini datang dengan
dengan apa? Dengan tongkat, ya. Maka kau akan melihat apa yang dialami oleh Daud. Daud menghadapi penghinaan. Orang Filistin, hadapilah aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Mereka menghina Daud. Dan kalau Anda perhatikan ya, Daud pada waktu dia berusaha setia pada Tuhan, orang-orang yang paling dekat dengan dia pun meremehkan dia, menghina dia. Kalian masih ingat cerita ayat Alkitab sebelum ini ketika Goliat menghina orang Israel 40 hari, 40 malam, tiap hari menyerang secara psikologis. Di mana Allah Israel, Allah Filistin akan menghancurkan kalian terus tiap hari. Apa yang terjadi? Kakak-kakak Daud itu juga ahli perang, tentara-tentara perang dari Saul bersembunyi di balik bukit. Dan pada waktu Daud lewat di situ, kenapa? Antar catering, antar makanan. Daud bingung, ngapain nih? Ada raksasa teriak-teriak menghina Allah Israel. Kalian tidak boleh membiarkan orang mencemooh Allah kita. Apa yang dilakukan oleh Eliab, kakak Daud? Eliab katakan ya, coba kalian perhatikan di dalam pasal 17 ayat 28. Kalau kalian siap ada kitab suci, itu waktu Daud merasa bingung kenapa kakaknya sembunyi. Apa yang dilakukan oleh Eliab? Kata Eliab pasal 17 ayat 28 ya. Kata Eliab, kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan kepada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku ini kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ya, jadi kita akan lihat pada waktu kita setia, mungkin sekali kadang-kadang orang yang paling dekat dengan kita, kakak kita, meremehkan. Lu siapa lu? Anak kecil lu, sekia lu. Anak kemarin sore lu tahu apa? Sok cinta Tuhan, sok setia kepada Tuhan. Apa yang Eliab lakukan? Eliab menghina. Ini urusan orang gede, perang. Urusan kamu apa? Kamu ngapain datang pergi perang? Dombamu siapa yang jaga? Balik. Kira-kira gitu ya. Kembali, kamu cuman siapa? Gembala. Kamu bukan tentara. Jangan berani menganalisa kakak-kakakmu. Sehingga pada waktu setia, kita akan menemukan bahwa kita mungkin sekali, kamu semua orang muda, mungkin sekali menghadapi perlakuan-perlakuan yang buruk. Kalian tidak usah lebay mengasihani diri. Kenapa? Kenapa tidak ada yang dukung aku, Ma? Kenapa yang tidak ada yang support aku? Kenapa aku menjadi orang yang apa ya? Orang yang tergeser, orang yang nggak ada yang support. Ya, kalian akan melihat ya, itu satu panggilan yang orang muda harus lewatkan. Dan kita juga belajar dari Daud adalah Daud pergi perang. Daud tahu sekali bahwa Tuhan akan menolong dia. Tapi Daud juga baik-baik mempersiapkan diri. Dia mempersiapkan diri dengan baik karena apa? Karena kitab suci memberikan kita satu data bahwa Daud mengambil tongkat di tangannya, lalu Daud memilih di dasar sungai 5 batu yang licin. Ya Tuhan memberikan kemenangan padamu, tapi bukan berarti lalu kamu tidak berusaha apa-apa, doing nothing. Saya mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti tolong saya. Itu kamu mencobai Tuhan. Itu Tuhan berikan ruang. Memang Tuhan akan menolong kita. Tetapi Tuhan berikan ruang besar juga kepada kita untuk apa? Untuk melakukan bagian kita. Bertanggung jawab. Daud pegang satu bagian tongkat, lalu pakai satu tangannya untuk apa? Mencari 5 batu. Kenapa harus 5 batu? Kalau Tuhan pasti tolong, bagaimana? Satu batu saja kan cukup. Kenapa harus 5 batu? Ya, Daud tahu sekali, lempar dengan batu karena dia bukan seperti tentara. Dia biasa pakai ketapel, pakai umban. Pak 5 batu. Kalau satu meleset, pakai satunya lagi. 5 batu. Pergi dengan 5 batu. Persiapan baik-baik. Kamu nggak bisa, Tuhan berkati saya ujian, Tuhan tolong saya. And then selesai, kamu tidak preparation, tidak study baik-baik, tidak usaha baik-baik. Itu omong kosong.
Itu sesuatu yang tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Maka kita akan melihat Daud melakukan bagiannya. Dia mempersiapkan. Walaupun apa? Ya itu kebisaannya. Gembala. Cuman pegang tongkat. Dan apa? Batu yang licin. Yang dibentuk di dasar air sungai. Yang sehingga menjadi bulat. Lewat proses batu itu yang dipilih oleh Daud. Maka kita akan menemukan sebagai orang muda. Orang muda belajar dari Daud. Yaitu apa? Luar biasa. Orang muda ini hatinya berkobar-kobar untuk Tuhan luar biasa besar. Seperti kalian ketahui ya, Daud memulai peperangan itu bukan karena Eliab menghina dia. Sebetulnya kalian perhatikan ya, Daud itu banyak kali tidak diperhitungkan manusia. Daud itu bahkan papanya pada waktu Nabi Samuel mau mengurapi raja, mencari Isai, Tuhan akan bangkitkan seorang raja dari anak-anakmu. Isai punya anak 8, dan yang Isai panggil cuma 7. Daud tidak diikut sertakan. Kenapa? Mungkin papa memikirkan, ini anak apa sih, anak kemarin sore lah. Anak ini biasa cuma main-main di hutan lah. Anak ini biasa cuma nyanyi, main musik. Anak ini nggak ngerti jadi raja. Masih terlalu muda. Sehingga dia tidak diikut sertakan. Nah, kamu masih ingat cerita itu? Samuel mengurapi Abinadab, Eliab, satu demi satu. Dan setelah sampai 7 anak, Samuel tanya, ada lagi enggak? Tuhan tidak berkenan kepada yang lain. Lalu dipanggillah Daud. Daud di mana? Di padang padang rumput menjaga kawanan domba. Lalu datanglah dia. Papa tidak menghargai Daud. Dianggap anak ini nggak bisa apa-apa. Kau akan menemukan bahkan hamba Tuhan, Samuel ketika melihat Daud, dia susah hati loh mau mengurapi Daud. Karena dia lebih suka model Saul, yang tinggi, besar, satu bahu lebih tinggi daripada orang-orang tipe-tipe raksasa. Itu badannya Saul. Jadi Abinadab, Eliab, itu membuat Nabi Samuel, wah tanda kutip jatuh cinta, mau mengurapi mereka. Tuhan intervensi tidak. Maka Daud adalah orang yang sebetulnya tidak terlalu diperdulikan. Tetapi Daud itu tidak pernah mempermasalahkan, wah papa kok tidak pilih saya, wah pendeta kok tidak hargai saya, kakak-kakak kok tidak menghargai saya, semua tidak ada yang peduli saya, lalu mengasihani diri. Tidak. Daud itu adalah orang muda yang hatinya, pikirannya berfokus kepada Tuhan. Kalau orang menghina saya, nggak masalah. Daud tidak membela diri. Daud ketika kakaknya memarahi, menghina dia pun, itu nggak poin bagi Daud. Tetapi anak kecil ini akan marah sekali. Kalau apa? Kalau orang berani main-main menghina Tuhan. Kalau orang menghina pekerjaan Tuhan. Kalau orang sembarangan terhadap nama Tuhan, maka dia memiliki kegigihan. Kegigihan untuk apa? Untuk membela dirinya. Kamu sudah bikin saya tersinggung, kamu ya, memulai perang karena apa? Karena orang menghina kita, menyinggung kita? Tidak. Itu kebanyakan kamu dan saya. Tetapi Daud memulai perang karena dia tahu nama Tuhan, pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan dihina oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, dihina oleh raksasa ini. Sehingga kamu akan melihat pemuda sekalian belajar dari Daud, itu adalah orang-orang yang pada waktu dia mengutamakan Tuhan, itu orang-orang demikian memberikan dampak yang besar, menjadi berkat. Hidupnya menjadi berkat luar biasa besar. Kau akan menemukannya. Saul, orang yang mementingkan diri, keselamatan saya, ego saya raja, saya tidak boleh mati, saya harus sembunyi di istana. Pada waktu dia makin fokus pada dirinya, Tuhan geser dia, minggir. Tuhan buang dia. Dia bukan lagi raja pilihan Tuhan. Orang yang terus mengasihani, mengutamakan diri, tidak mengutamakan Tuhan, kau akan lihat sulit dipakai Tuhan. Ya. Tapi waktu Daud mengutamakan Tuhan, itu memberikan dampak luar biasa. Semangat bangsa Israel bangkit kembali. Ya mereka kehilangan raja, sekarang di depannya anak kecil yang pimpin.
tidak pakai peralatan perang, nggak punya pedang, nggak punya tameng, nggak punya apa, nggak punya keahlian pergi perang. Wah, maju pergi menghadapi raksasa yang berteriak menghina orang-orang Israel. Oh, itu membangkitkan semangat mereka luar biasa. Itu namanya keberanian. Maka pemuda sekalian yang dikasih Tuhan, kita lihat ya, Daud itu bertarung bukan sebagai pembuktian diri. Please, hai pemuda yang dikasih Tuhan, ya kamu yang ada dimanapun ingat, godaan terbesar kalian orang muda itu adalah, orang muda seperti kamu adalah nama baik dirimu, ya, pencapaian dirimu, pembuktian. Ya. Godaan terbesar itu, saya layak untuk dapat penghargaan, pujian. Ya. Itu orang muda seperti kamu biasa mungkin di dalam studimu nilaimu baik, kamu biasa untuk di dalam olahraga atau apapun kamu sukses, menyanyi, atau kamu melayani, kamu biasa menjadi pusat perhatian, ya. Lalu kamu akan melihat Daud sama sekali tidak melihat fokus diri. Ya. Daud itu pergi perang karena orang menghina Tuhan. Nah, coba kalian pikirkan di dalam kehidupanmu sehari-hari sebagai orang muda, apakah kamu tertusuk hatimu kalau kamu melihat di gereja, itu ada orang yang tidak menghargai Tuhan, atau orang yang beribadah sembarangan, kamu mau tidak ambil resiko untuk menegur, ya? Kamu mau mengingatkan ya? Kamu resiko orang itu menolak kamu mungkin, wah sok alim lu, sok baik lu, sok ngatur orang. Tapi kamu tahu bahwa Tuhan, saya tidak bisa diam diri kalau orang itu main-main dengan pekerjaan Tuhan. Orang itu sembarangan sama Tuhan. Orang itu sembarangan sama saya, ya paling saya cuman jengkel. Ya udah selesai. Tapi kalau orang itu main-main sama pekerjaan Tuhan, anggap remeh pekerjaan Tuhan, anggap remeh Tuhan, saya harus tegur dia. Adakah kegigihan seperti itu di dalam hidupmu? Maka Daud tidak hilang arah. Orang muda seperti Daud sangat ingin membuktikan kepada orang tuanya bahwa dia adalah anak yang membanggakan orang tua. Dia memiliki nilai akademis yang baik. Dia adalah orang yang selalu berhasil, menjadi kebanggaan orang tua, menjadi kebanggaan gerejanya. Itu godaan kalian orang muda. Ya, tetapi Daud tidak pergi perang, nggak masalah. Dia bukan poin kepada orang banyak, penerimaan kakaknya, papanya, atau pujian dari Saul. Tidak. Ya, Daud fokusnya kepada Tuhan Allah. Nah, remaja sekalian yang dikasih Tuhan, ingat baik-baik ya. Kalian hidup di tengah-tengah dunia yang menawarkan ruang seluas mungkin bagi kamu untuk eksis, menjadi hero, menjadi pahlawan. Kamu orang muda mungkin mendengarkan kalimat-kalimat terlalu sering ya, bahwa you are very special. Memang benar, tapi itu bukan segalanya. Ya, kamu berharga, kamu luar biasa, kamu harus dijaga baik-baik. Why? Because you are special, anak kebanggaan papa mama. Sehingga kamu menemukan bahwa dunia memberikan banyak alasan bagi kamu untuk supaya kamu not happy, supaya kamu tidak berbahagia di dunia ini. Dunia akan menamakan bahwa, oh lihat kamu kurang diperhatikan, ya. Lihat kenapa kamu tidak berbahagia? Karena kamu mengalami ketidakadilan. Dunia tidak adil. Harusnya kamu yang menang, harusnya kamu yang diterima, harusnya kamu yang berhasil. Kasihan deh kamu. Kamu itu korban, ya. Dunia that is not fair, ya. Kamu tuh harusnya diperlakukan spesial, hero. Kenapa? Because you are a great boy, a great man. Ya, kadang-kadang itu terus ada. Sehingga kamu akan menemukan ya, orang-orang yang dipakai Tuhan itu sama sekali tidak memperhitungkan saya itu, how do I look ya. Saya itu pencapaiannya seperti apa. Tuhan itu izinkan Yusuf, anak mama, anak papa, yang biasa disayang papanya. Kakak-kakaknya pergi kerja, menjaga kawanan domba, Yusuf tidak boleh. Tinggal di tenda. Anak kesayangan papa. Dan dia good looking, memiliki perawakan yang bagus. Orang gampang jatuh cinta lihat Yusuf. Apa yang Tuhan berikan kepada Yusuf? Tuhan harus izinkan Yusuf melewati kesulitan demi kesulitan untuk membentuk, menghancurkan dia. Yusuf kalau tidak lewat
proses dibuang di sumur, tidak lewat proses dijual di Mesir, diganggu tante girang, gitu ya kira-kira. Sampai itu istri Potifar, lalu dibuang ke penjara. Resiko besar. Yusuf memang akan menjadi pemimpin, tetapi menjadi pemimpin yang arogan. Tetapi kau akan melihat, Tuhan mengikis dia, Tuhan mengizinkan seperti tanda kutip kegagalan demi kegagalan. Dia dapat mimpi, katanya dia akan menjadi pemimpin. Ya, seluruh berkas-berkas kakak-kakaknya menyembah dia. Itu dia akan jadi pemimpin. Tapi Tuhan pakai dia menjadi pemimpin dengan apa? Dengan membuang semua ego dia. Tuhan lewatkan anak yang spesial ini jadi apa? Pembantu. Jadi apa? Budak. Dan dia mengalami banyak kesulitan. Waktu dia setia ikut Tuhan, upahnya apa? Penjara. Dia di penjara waktu dia berani berkata tidak kepada dosa. Hasilnya apa? Hasilnya penjara. Maka kamu akan melihat bahwa there is a life. Life, it is not fair. Kamu tidak bisa bilang, aku anak Tuhan, aku tidak boleh susah, aku tidak boleh dapat tantangan ya Tuhan. No. Ya. Kau akan melihat, bahkan Yesus pun anak Allah datang ke dunia. Dia tidak dapat hak istimewa apapun. Dia mulai segala sesuatu dari bawah. Menjadi tukang kayu. Dia mulai pelayanan kakak-kakaknya, adik-adiknya, keluarganya tidak bisa menerima dia. Ya, dia berbuat baik, orang buang dia, orang hina dia. Kau akan melihat bagaimana kita bukan berfokus kepada diri kita ya. Dan kita akan melihat bahwa orang-orang yang bergiat bagi Tuhan, tidak pentingkan dirinya, itu tidak punya waktu untuk mengasihani diri. Remaja pemuda sekalian, apakah kau adalah tipe orang muda yang betul-betul hatimu itu berkobar, bergiat untuk Tuhan? Benarkah? Atau karena just rutinitas? Karena papa mamamu orang Kristen, maka kamu harus ke gereja. Karena papa mamamu majelis atau guru sekolah minggu, ya makanya kamu ikut melayani. Ya kamu melakukan pelayanan just it's supposed to be ya. Itu ya oke lah seharusnya demikian. Tapi sebetulnya ya, hatimu tidak ada kobar-kobar, bergiat untuk Tuhan. Ya, Tuhan fokus segala-galanya. Dan Daud berani pergi perang cuman satu. Supaya seluruh bumi tahu. Kalimatnya tadi bukan? Coba kalian masih ingat yang kita baca tadi? Daud berani pergi perang supaya orang Israel tahu Allah bisa memberi kemenangan tanpa pedang, tanpa kekuatan peralatan perang manusia. Itu yang menjadi fokus Daud. Maka remaja sekalian yang dikasih Tuhan, kiranya ini memberi kamu kekuatan ya, menolong kamu untuk melihat hidup ini seperti apa. Ya, jangan gampang menyerah, jangan gampang patah arang di tengah-tengah dunia ini. Kalian tahu, Daud itu tidak pernah ingin menjadi raja. Tuhan yang pilih dia jadi raja. Tuhan membawa Daud keluar dari padang rumput dengan cara Samuel mengurapi dia. Tapi waktu Daud menjadi raja, diurapi jadi raja, apakah kemudian jalan hidupnya menjadi lancar, menjadi mulus? Tidak. Daud takes time antara 13 tahun sampai 15 tahun kemudian baru dia jadi raja. Dengan cara apa? Dengan cara yang penuh kesulitan. Daud terus belasan tahun menghadapi iri hati dari Saul. Daud melewati banyak kesulitan. Waktu dia jadi raja, apa yang terjadi? Dia tidak langsung naik jadi pemimpin, jadi raja, tidak. Pekerjaannya apa? Ya, jadi apa? Go food. Ya, anterin makanan untuk kakak-kakaknya di medan perang. Apa yang harus Daud lakukan? Daud membawa peralatan perangnya Saul. Apa yang harus Daud lakukan? Daud harus lari ke hutan, sembunyi di hutan sekian tahun, melewati kesulitan supaya apa? Tidak dibunuh oleh Saul. Remaja sekalian, saya mengajak kita, remaja pemuda sekalian, coba melihat ya, bagaimana cara kerja Tuhan kepada orang muda. Kalian belajar prinsip firman Tuhan. Kalau kalian lihat di dalam 1 Samuel pasal 16, ya, semua yang ada di rumah, Lause, Ibu Mercy tidak bisa lihat kamu buka kitab suci, tapi bolehkah
semua ikuti bersama-sama karena kita masih di dalam persekutuan. 1 Samuel pasal 16 ayat 18. Daud itu orang muda, punya aura ya. Pembantu-pembantu Saul itu mengenali Daud. Daud masih sangat muda sekali, very young teen. Dan dia bisa bilang sama Saul, anak muda itu, anaknya Isai. Itu Tuhan Allah menyertai dia. Nah, coba yang kalian semua yang pria yang ada di rumah, boleh buka kitab sucimu, baca 1 Samuel 16 ayat 18, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Menarik ya, peristiwa jauh sebelum Daud menang perang lawan Goliat. Tapi ada orang-orang muda yang dipakai Tuhan. Orang dunia itu bisa lihat kamu. Langsung dia mengatakan, ini orang muda ini luar biasa. He is a hero. She is a hero. Dia luar biasa. Ya, orang ini kenapa? Karena Tuhan menyertai. Itu kalimat dari siapa? Dari papanya Daud. Dari Samuel. Tidak. Dari siapa? Dari pembantunya Raja Saul. Ya, kau akan melihat Tuhan menyertai Daud, lalu bantu saya di dalam pasal 18. Sekarang bolehkah anak-anak perempuan? Come on girls. Ya, boleh bantu saya baca pasal 18 ayat 12. Ya, pasal 18 ayat 12. 1, 2, 3. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang dari Saul ia telah undur. Jadi luar biasa ya. Orang yang seperti demikian tuh dipelihara Tuhan. Orang-orang itu bisa melihat, luar biasa. Tuhan menyertai dia. Karena apa? Karena Daud selalu dibela. Karena Daud selalu hebat menang perang. Tidak. Kamu kalau melihat yang ayat-ayat kita baca tuh, Daud itu melewati kesulitan. Dia pernah pura-pura gila. Ya, Daud itu waktu Tuhan pilih dia jadi raja, Tuhan menyertai dia, absolutely. Tapi Daud melewati banyak kesulitan. Dia pernah seperti pengemis ya, minta roti kepada Imam Ahimelek. Ya. Setelah dapat roti, dia pergi lalu ke tempat orang Filistin. Dan di situ orang-orang Filistin, tentara-tentaranya Raja Akhis itu mengenali, oh ini Daud ini yang melawan Goliat ini musuh kita. Daud ketakutan. Kamu akan menemukan raja menang melawan Goliat. Apa yang dia lakukan? Kitab suci catat waktu dia menulis Mazmur 34. Dia pura-pura gila. Itu Daud mengeluarkan air liur dari mulutnya, lalu menggores-gores pintu. Wah, saya saat teduh kemarin baca itu, how come seorang hero pahlawan yang besar bisa punya rasa takut? Ya, dia takut. Takut ditangkap musuhnya. Ada saatnya, caranya apa? Dia takut, dia pura-pura jadi gila. Sampai Raja Akis bilang, ini pasti bukan Daud. Ini orang gila. Emang saya kurang kerjaan, mesti bunuh orang gila. Usir dia. Maka Daud diusir. Tidak mudah. Waktu Tuhan bekerja atas hidupmu, ada jaminan Tuhan menyertai kamu. Perhatikan. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf ada di mana? Di penjara. Tuhan menyertai Yusuf. Yusuf ada di mana? Ada di sumur. Itu kalimat mirip seperti Tuhan berikan kepada Yusuf ya. Satu kali lagi mohon yang umurnya 20 tahun ke atas. Ada ya? Yang 20 tahun ke atas. Oke lah, kalau nggak mau kasih tahu nggak apa-apa. Pasal 18, tapi please yang saya 20 and I am happy ya. Coba boleh baca pasal 18 ayat 14. 1, 2, 3. Daud berhasil di segala perjalanannya sebab Tuhan menyertai dia. Satu kali lagi. Lalu pasal sama-sama yuk pasal 18 ayat 28. Pasal 18 ayat 28.
1, 2, 3. Lalu mengertilah Saul dan tahulah dia bahwa Tuhan menyertai Daud. Sekali lagi, diulang-ulang. Coba lihat pasal 20. Pasal 20, di sini ada remaja GRII Buaran ya. Pasal 20 ayat 13. Ya. Baca 1, 2, 3. Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka padamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan, bahkan lebih lagi daripada itu, sekiranya aku tidak menyatakan kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Bersama-sama, Tuhan kiranya menyertai engkau, seperti ia menyertai ayahku dulu. Di kalimat Tuhan menyertai, dan sekarang coba buka kapan Daud jadi raja. Daud akhirnya menjadi raja bukan pada waktu dia sudah kalahkan Goliat, tidak. Masih tunggu 13 sampai berapa penafsir bilang 15 tahun kemudian. Coba buka di dalam 2 Samuel. 2 Samuel pasal 5 itu akhirnya Daud menjadi raja. Pasal yang panjang ya. Dari 1 Samuel tadi pasal 17, pasal 18. Sekarang kita masuk di dalam 2 Samuel pasal 5, akhirnya Daud menjadi raja. Ya, awalnya yang terima Daud jadi raja cuman siapa? Cuman suku Yehuda. 12 suku, tidak semua mau Daud jadi raja. Suku yang pertama kali mau Daud jadi raja itu suku Yehuda. Tapi kemudian akhirnya semua suku mengakui Daud adalah raja. Karena dia lihat orang muda ini hatinya luar biasa terarah pada Tuhan. Orang muda ini dianiaya Saul. Dia tidak pernah mau membalas. Akhirnya itu jadi berkat. Butuh berapa? Capek ya? Butuh berapa lama? Please deh. Berapa lama? 13 tahun. Tapi memang itu caranya Tuhan merendah hidup kita. Tidak ada yang instan. Tidak ada yang instan. Pasal 5, remaja sekalian, itu LAI memberikan judul apa? Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Ya, 2 Samuel pasal 5. Mari kita baca ayat yang 10. Bagian ayat 10. 1, 2, 3. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Baik ya, bagus ya. Itu satu kalimat konfirmasi. Tuhan menyertai. Maka apalagi yang perlu kita takutkan? Tuhan menyertai, kita setia pada Tuhan, ya Tuhan tetap pakai beberapa penolakan dari manusia, bahkan mungkin ketidakadilan, ya, untuk mengikis banyak hal, ya. Hei pemuda, please, ya, bangkit menjadi pemuda-pemuda yang berani, bukan karena kamu selalu berhasil, tidak. Kamu menjadi orang-orang yang berani karena kamu bertahan di tengah-tengah tekanan, ketidakadilan, manusia merendahkan kamu, meremehkan kamu. Di tengah-tengah proses yang panjang, godaan untuk, udah di Tuhan capek ikut Tuhan. Atau di tengah-tengah godaan, percuma melayani Tuhan. Tuhan tidak tolong saya. Bisa jadi. Saya dari sekolah minggu setia ikut Tuhan. Kenapa Tuhan tidak berkati saya? Ada godaan-godaan demikian. Godaan untuk menjadi pengecut, melarikan diri, menyembunyikan diri. Ini kamu belajar untuk melihat. Saya menjadi orang yang berani. Saya berani karena apa? Saya tetap belajar setia pada kebenaran yang Tuhan inginkan. Ada kesulitan? Iya. Bahkan mungkin ada rasa takut di sana? Bisa jadi. Ya. Tapi di balik semuanya, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah atas hidupku. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Dan kalian akan melihat satu keindahan. Tuhan lebih suka memberikan banyak tantangan, kesulitan untuk orang muda, supaya kamu memiliki iman yang kuat. Supaya kamu tahan uji. Supaya kamu belajar bergantung pada Tuhan. Supaya kamu belajar melihat, I am nothing, Lord. Ya, saya tidak ada apa-apanya. Saya biasa berhasil, Tuhan. Tapi kali ini saya tidak berhasil pun, saya pasti tahu. Tidak ada yang kebetulan. Tuhan punya rencana. Bahkan Tuhan mengizinkan saya nanti bisa menang perang tanpa apa? Tanpa pedang, tanpa peralatan perang manusia.
Tuhan akan memberikan kemenangan pada waktu Tuhan. Ya, Tuhan memberkati semua remaja pemuda yang dikasihi Tuhan. Ili. Now I belong to Jesus, Jesus belongs to me, not for years of time alone, but for eternity. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milik.